di sini mungkin yang belum nikah ya, baik ikhwan atau akhwatnya, ya kalau Anda sekarang makannya masih suka-suka, maka Anda sedang mewariskan gen yang cacat kepada anak-anak nanti. Ya, serem sebenarnya. Jadi saya sering sampaikan bahwa akan sangat berat, akan sangat bukan mustahil, tapi berat sekali kalau kita bicara tentang generasi-generasi emas Islam ke depan ya. Ya sekelasnya mungkin Al-Fatih mungkin, atau mungkin Khalid bin Walid, Amr bin As, Tolha, Zubair, segala macam sahabat-sahabat yang mulia itu, akan berat kita wujudkan itu kalau seandainya apa? Kalau seandainya yang kita konsumsi sekarang ini masih banyak masalahnya, karena itu akan membentuk gennya kita. Dan kalau sudah bicara tentang pada ranah itu, maka otomatis ujung-ujungnya juga balik kepada keimanan. Banyak orang sekarang nggak kuat untuk melakukan amal ibadah itu sebagaimana para salafus saleh mengerjakan zaman dulu. Ya, baca Quran 1 lembar sudah ngantuk. Betul? Betul nggak? Ngaku lagi. Ya. Bagaimana seorang Utsman bin Affan radhiyallahu dalam satu rakaat witirnya bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Ya, kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka generasi yang tidak banyak makan. Kalau kita, saya baru ngomong gini aja sudah banyak kunyah. Ini kan mulut udah kelihatan, kunyah terus, nggak stop makan. Alhamdulillah dari tadi pagi belum makan, jadi aman. Saya lebih suka melaparkan diri daripada banyak makannya. Saya kadang-kadang malah bisa sampai 20 jam nggak makan, tapi minum aja. Karena ngerti konsepnya, tubuh kita itu bisa melakukan auto detox kalau kita tidak makan. Dan kalau sudah auto detox, maka yang di detox pertama kali justru adalah kolbunya kita. Ada satu quote yang sering saya sampaikan, dan saya sering sampaikan berulang, bahwa lapar adalah elemen pertama diri kita dalam kedisiplinan. Kalau kita bisa ngatur lapar, maka kita bisa ngatur yang lain. Kita bisa lebih sabar, kita bisa syukur, kita lebih bisa ngontrol amarah kita. Kalau laparnya bisa dikontrol. Jadi, itu sebabnya dalam Islam kunci kesehatannya kita, dan ini disampaikan oleh Nabi SAW bahwa kunci kesehatannya itu adalah bukan fisiknya dibenerin. Ya. Kunci kesehatan dalam Islam adalah benerin hatinya dulu kan. Semua penyakit fisik awal muasalnya, kalau saya punya konsep ya, terserah mungkin yang beda nggak apa-apa. Semua penyakit fisik kita bermula dari bermasalahnya hatinya kita. Semua penyakit fisik. Apa buktinya? Apa contohnya? Contohnya ya, cobalah tanya kepada orang-orang yang kena kolesterol, mungkin darah tinggi, kencing manis. Seringkah mereka berpuasa? Sering nggak kira-kira? Jarang. Kalau orang yang menerapkan pola hidup sehatnya Nabi, nggak mungkin kena penyakit degeneratif. Itu sebabnya Nabi kita SAW, Rasulullah tuh kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah tuh kan ketika beliau meninggal, ubannya cuma 3 loh. Uban 3 itu tanda bahwa oksidasi dalam tubuh beliau tuh minimal sekali. Karena beliau juga jarang makan, banyakkan puasanya. Ya. Tanya Aisyah ada makanan? Nggak ada. Aisyah radhiyallahu bertanya, ada makanan? Nggak ada. Akhirnya apa yang beliau kerjakan? Ya puasa. Kalau gitu aku berpuasa hari ini. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mengikuti pola Nabi itu sekalian, banyak sekali penyakit-penyakit yang zaman sekarang ini bisa kita kendalikan, dan bahkan kita bisa obati. Bagaimana saya sempat baca sebuah buku yang dikarang oleh 2 dokter di Amerika. Mereka mengatakan bahwa ternyata puasa 3 kali dalam 1 bulan itu efeknya luar biasa. Tapi dia nggak tahu bahwa Islam sudah mengajarkan itu. Luar biasa. Dia katakan puasa 2 kali seminggu itu bisa meningkatkan atau menstimulus gen anti penuaan. 2 kali seminggu, tapi dia tidak mengatakan, dia cuma mengatakan 5-2 fasting. Dia katakan 5-2 fast itu 5.2 puasa. Jadi 2 kali puasa, 2 hari puasa, 5 harinya makan. Nah ini yang kadang-kadang kita sering lupa, bahkan terjadilah fenomena yang saat ini terjadi di kalangan umat akhir zaman lah kata Rasulullah. Yaitu apa? Nabi mengatakan, aku melihat di kalangan umatku di akhir zaman nanti banyak fenomena kegemukan. Jangan ditutup-tutupin lah perutnya gitu. Judulnya cinta Nabi kan, Qul in kuntum tuhibbunallah gitu kan. Nabinya nggak banyak makan, kita banyak makan. Ya, perang Khandaq itu kalau kita baca, yang pernah saya baca itu nggak banyak makanan yang dikasih sama Rasulullah saat itu. Mereka cuma dikasih bekal 1 butir kurma setiap hari untuk berperang.
Ya, dan beberapa makanan lain itu tuh nggak banyak gitu kan. Kenapa? Karena memang ketika orang berpuasa, exercise saat berpuasa itu efeknya luar biasa, bisa memboost up growth hormone berapa kali lipat gitu kan. Ini saya katakan, kalau kita ngerti konsepnya bagaimana Islam mengajarkan, Rasul mengajarkan, maka sebenarnya kata kuncinya apa? Kalau seandainya kita mengikuti benar-benar bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasa Nabi, bagaimana keseharian Nabi, maka mustahil umat Islam ini menjadi umat yang sakit-sakitan. Karena kata kuncinya apa? Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Semua syariat dalam Islam menyehatkan. Kalau kita rutin tahajud, nggak mungkin kena kanker. Nggak mungkin. Kalau kita rutin duha, pasti jantungnya sehat. Kalau kita rutin untuk tidak tidur ba'da subuh, nggak mungkin kena masalah jantung. Itu nggak begitu. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba itu waja'alna laila libasa. Jadi kami ciptakan malam untuk istirahat. Jadi kita belajar bahwa ternyata hormonnya manusia, teman-teman sekalian, itu bekerja sesuai dengan ritmenya matahari. Ya, matahari muncul, maka yang keluar hormon jenis simpatik. Ya, ketika matahari tenggelam, maka di situ disuruh istirahat sama Allah. Istirahat sama Allah. Allah suruh istirahat malam. Jadi malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Jadi nanti kalau mau sehat, nanti malam kan, lagi malam, jangan makan. Ya makan yang berat ya, jangan makan seperti makan siangnya kita. Malam itu biarkan tubuh kita bekerja untuk mengistirahatkan enzim, hormon, sistem kita, organ kita malam. Sehingga nanti indikatornya apa? Kalau orang tidurnya baik, maka otomatis bangun tidurnya pasti akan segar. Ya, jadi salah satu cara untuk menjaga badan kita tetap sehat adalah tidak banyak makan waktu malam. Apakah ini diajarkan oleh Nabi? Iya. Rasul mengajarkan pada Isya beliau ngapain? Tidur. Kan begitu polanya. Terus malam nanti bangun. Jadi kalau coba gini, nanti teman-teman cobain deh. Kalau Anda makan habis Isya atau mungkin maghrib lah makan agak banyak gitu kan, tuh bangun malamnya berat. Apalagi yang dimakan yang rombongan-rombongan itu tuh. Sudah tahu lah ya, si goreng, apa, sate, cilok, cireng, seblak, gorengan gitu lah. Ya. Dan kalau dimakan kayak begitu, maka malamnya akan berat bangunnya. Ya. Maka nanti kalau teman-teman sudah paham pola-pola ini, sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang banget. Dan konsep ini pahami baik-baik, ya, supaya kita menyadari bahwa selama ini kita itu zolim gitu kan. Baik, kalau mobil Toyota di Jepang katakanlah diproduksi, maka ketika mobil ini diekspor atau mungkin dibikin di Indonesia, maka pasti mobil itu akan dibikinkan onderdilnya atau spare partnya, kan gitu. Ya ada radiatornya lah, ban segala macam gitu kan. Karena si Pak mobil Toyota tadi dibikin oleh pabrik Toyota. Ya, jadi pabrik Toyota itu yang bikin mobilnya dan spare partnya dia bikin juga. Nah sekarang kita kembalikan ke tubuh kita. Tubuh kita siapa yang menciptakan? Allah menciptakan. Maka untuk menjalankan peran kita di situ, Bapak sekalian sebagai khalifah dan sebagai Abdullah ketika hidup di dunia ini, Bapak sekalian, maka tidak lain tidak bukan atau pasti Allah menciptakan juga spare partnya, tanda kutip bahasa saya itu. Spare partnya Allah siapkan, toolsnya, which is itu softwarenya dan hardwarenya Allah juga siapkan, bahasa saya aja. Ya, bagaimana softwarenya, bagaimana hardwarenya? Hardwarenya banyak. Ya, yang hashtag saya sebut tuh yang produk ciptaan Allah gitu kan, yang Allah ciptakan. Jadi kalau misalkan Anda pengen dapat vitamin C mungkin dari jeruk, ya jangan makan atau jangan minum atau mendapatkan terus-menerus jus jeruk dalam kemasan. Kalau Anda pengen dapat vitamin C-nya, makan jeruknya, gitu loh. Jadi kalau kita pengen katakanlah dapatkan antioksidan misalkan dari anggur misalkan, ya jangan makan jus anggur yang dalam kemasan itu. Kenapa? Karena itu bikinan pabrik. Jadi makan anggurnya gitu kan. Dan kalau sudah bicara pada produk ciptaan Allah, maka semuanya pasti bermanfaat. Contoh mungkin, saya pernah share semangka. Semangka itu dari mulai kulit hijaunya sampai kulit putihnya sampai kulit daging merahnya sampai bijinya bermanfaat. Semangka loh. Jadi kalau teman-teman pengen makan semangka, makan semuanya. Ketawa dia. Oh iya, bijinya mengandung zinc. Zinc pada semangka itu bermanfaat untuk bagi laki-laki, dia bisa meningkatkan vitalitas sperma.
Kalau kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah di mana, Masya Allah gitu kan, luar biasa. Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita teman sekalian. Durian tuh bagus nggak? Bagus. Pencinta durian udah mulai senyum nih. Tapi kalau saya dikasih durian, jadi kita di situ suruh mikir kan, afala ta'qilun, afala tadabbarun kata Allah kan. Durian misalkan dikasih durian, kalau saya dikasih durian saya lebih milih bijinya daripada dagingnya. Karena biji durian jauh lebih tinggi kolagennya dan glukosanya rendah daripada itu dagingnya yang tinggi glukosa. Jadi boleh nggak makan durian? Boleh. Jadi kalau tetap pengen makan durian, makan. Semua yang Allah ciptakan pasti baik. Tinggal nanti kita belajar ilmunya gitu loh. Mungkin ada yang perlu kita kurangi, misalkan kurma baik-baik ada hadisnya. Tapi makan kurma sehari sekilo juga naik gula darahnya. Kan gitu kan? Ada juga orang nanya ke saya, dokter ini saya baca jurnal, katanya kunyit itu bisa bikin mandul. Benar kata saya, kalau ente minumnya seember. Kalau minum kunyit cuman 1-2 ruas kayak begini, apa masalahnya? Kan gitu kan? Kata kuncinya apa? Wa kulu wasrobu wa la tusrifu, jangan berlebihan kata Allah. Udah gitu aja.